Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yus Andi Purnama dalam podcast Misteri Asumsi. Pada kali ini kita kedatangan tamu spesial, Mas Puji yang biasa dipanggil Syekh Puji. Selamat datang Mas Puji di acara podcast Misteri Asumsi. Pripun kabare Mas Puji? Saya Mas Adi. Terima kasih atas kedatangannya di podcast kami. Sekedar informasi pemirsa, Mas Puji atau Syekh Puji ini termasuk orang yang dalam tanda kutip bisa mengerti hal-hal gaib, bahkan bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib atau makhluk astral yang kasat mata di dunia nyata. Di sini kita akan membuka tabir fenomena alam gaib yang pernah Mas Puji alami. Mas Puji bisa langsung saja diceritakan kepada pemirsa Misteri Asumsi untuk pengalaman yang pernah Mas Puji alami. Ya, dalam pengalaman saya itu waktu Yaroh ke makam Mas Adi. Iya. Itu kira-kira kapan itu Mas Puji? Itu udah lama, itu sekitar udah hampir 3 bulanan. 3 bulan. 3 bulan. Ya. Itu waktu saya ada acara mau Yaroh ke makam bersama keluarga. Itu nggak ada acara kita mau ke makam, maksudnya nggak ada keinginan untuk hari itu kita mau Yaroh kan. Iya. Kita sempatkan untuk datang ke makam itu waktunya sore Mas Andi. Kita udah mepet waktunya, udah mau jam 5:30 lah. 5:30. Oh, iya. Saya sama keluarga berangkat ke makam untuk Yaroh itu. Tapi sebelum kita ke makam itu dari rumah memang kita udah firasat nggak enak. Iya. Firasat kita nggak enak itu mau jalan ke makam, godaannya itu sudah ada saja. Apa saja itu Mas godaannya itu Mas selama di jalan itu Mas atau sebelum berangkat? Sebelum berangkat itu godaannya kita ini Mas Andi. Kita mau berangkat ada aja orang yang datang ke rumah. Iya. Kita udah di jalan ditelepon lagi sama orang kalau ada perlu sama kita. Iya. Balik lagi, kita udah sampai jalan itu kita balik lagi. Iya. Balik lagi ke rumah. 5 menit lagi di rumah, ketemu sama orang. Balik lagi kita jalan lagi setelah selesai sama orang itu kan jalan. Iya. Jalan lagi. Di perjalanan itu saya sama keluarga lewat hutan yang namanya hutan jati sini kan Mas. Iya. Mobil tuh macet 2 kali. Mobilnya macet 2 kali. Mobil Ya. macet 2 kali. Saya berhenti sama anak istri itu berpikir begini. Kenapa kok seperti ini? Padahal kita mau Yaroh ke Yaroh itu makam. baik ya, kirim doa. Padahal tujuan kita baik. Kita Iya. mau mendoakan orang yang sudah tidak ada. Iya. Tapi kenapa perjalanan kita itu seperti Persulit gitu kan? Iya. Nah, setelah itu kita berhenti juga. Kita cuma sambil curhat lah sama anak istri kan. Iya. Curhat, kita membicarakan ada apa kok perjalanan kita itu seperti ini. Iya. Perjalanan kita kok dihentikan. Perjalanan kita itu nggak diberi kelancaran. Iya. Berhenti, kita berdoa dulu sama istri. Memohon sama yang di atas, semoga perjalanan kita itu dilancarkan sampai tujuan. Iya. Karena waktunya itu sudah terlalu mepet. Sudah mau maghrib ya Mas. Sudah mau waktu itu maghrib. ya. Setelah kita berdoa, kita melanjutkan perjalanan. Sampai kita di makam, turun dari mobil,
anak saya itu kakinya gemetar. Iya, mau masuk di Mau masuk makam makom gemetar itu, ya. pintu makom itu, kaki anak saya itu gemetar. Iya. Bertanya sama saya, ayah, iya, kenapa kok kaki saya itu gemetar? Padahal dia nggak mempunyai rasa takut sedih begitu. Iya, sebenarnya. anak kecil ya Anak Mas ya. kecil. Umur berapa tahun Mas anaknya sampean Mas? 8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun. Dia bicara gini Mas Andi, Ya. kenapa kok kaki ini nggak seperti biasanya? Mm-mm. Emang yang dirasakan itu seperti apa? Saya tanya. Saya tuh mau melangkah itu masuk makom itu bilangnya berat, Oh, kakinya anak mau masuk ke makom berat. Berat. Ya. bilangnya berat. Terus rasanya tuh kayak ada yang megang, Kakinya kayak ada. kayak ada yang megang. Saya tanya gini, kalau memang kaki itu ada yang megang, kita pasrah saja sama yang di atas. Iya. Kita berdoa, Ah, semoga kita itu diberi apa namanya, kekuatan kekuatan. ya. Kita tuh mau ya, bukan ada acara yang lain, Iya. nggak ada ya acara yang kejelekan maksudnya gitu. Oke. Kita mau mendoakan orang-orang yang sudah tidak ada, yang sudah ini maksudnya yang sudah mendahului kita. Iya. Saya suruh berdoa, cobalah berdoa, nak. Semoga kamu diberi kesehatan sama kelancaran waktu kita masuk ke makom. Iya. Dia berdoa, udah selesai berdoa, dia udah, oh ya udah agak enakan, ya udah kita masuk. Iya. Kita masuk ke makom, assalamualaikum, Iya. kita bareng-bareng masuk kan. Kita lihat ke sekeliling makom tuh memang banyak orang yang berziarah di makom tuh Mas Andi. Waktu itu orangnya tapi orang nyata ya. Iya, Banyak orang orang nyata. nyata itu, tapi udah agak sore ya Mas. Ya agak sore tapi dia udah mau selesai juga. Oh, mau selesai. Dia mau- Ya, Yang terakhir tuh cuman saya sama keluarga saya Mas Andi. Dengan berarti datang telat ya. Datang telat. Memang ada waktu apa di rumah itu ada acara. Iya. Kita datangnya jadinya telat. Hmm. Kita datang masuk makam, kita berjalan itu kan menuju, maksudnya kita mau menuju orang yang kita tujuan dari rumah yang isi inilah gitu kan. Mm-mm. Tapi waktu saya itu berjalan Mm-mm. tuh kayak ada suara-suara Mas Adi. Begitu masuk di makom, Iya. seperti ada suara-suara. Seperti ada suara-suara. Suara-suaranya itu seperti orang yang disiksa di dalam kubur. Orang disiksa. Anak saya itu juga mendengar. Oh, mendengar. Mendengar. Memang anak sampean bisa juga ya mendengar gitu. Ya, mendengar sesuatu yang orang nggak bisa lihat mungkin. Iya. Yang bisa orang yang nggak bisa dengar dari alam kubur kan. Iya. Itu saya heran. Saya sama anak saya itu cuman berbincang-bincang ini, berbisik-bisik. Hmm. Dek, apa kamu dengar suara orang-orang berteriak? Hmm. Dia jawabnya gini Mas Andi, saya dengar. Iya. Saya Dengar gitu ya. Yang diteriakkan dari alam kubur itu apa? Ini ya, orang minta tolong. Orang nggak tahu. Orang minta tolong sama orang minta pengampunan dari yang kuasa. Itu, Mas Andi. Oh gitu. Terus saya melangkah lagi. Itu yang ada teriakan itu baru masuk makom itu berapa langkah aja Mas Andi? Sekitar 4 langkah dan 5 langkah. Iya. Saya melangkah lagi, dengar lagi. Dengar lagi. Dengar lagi. Iya. Ini kok setiap langkah saya, setiap saya maju mau ke makom yang saya tuju itu, Iya. langkah-langkah saya itu selalu mendengar sesuatu yang aneh itu Mas. Yang saya ingin tahu itu apa? Apa suara-suara itu Suara sebenarnya apa Sebenarnya gitu itu ya? apa? Hmm. Dan suara itu asalnya dari mana? Kan saya penasaran itu Mas. Iya. Selanjut lagi saya berjalan lagi, itu suaranya itu makin Makin jelas. Makin jelas, semakin jelas, dekat, semakin dekat semakin jelas. dan semakin banyak. Semakin banyak sekali. Semakin banyak suara. Jeritan, tangisan, sama orang teriak minta tolong itu. Iya. Saya tuh semakin merinding. Iya. Nah, saya maju lagi. Makin banyak lagi. Nah, setelah saya berhenti, saya berbicara begini, apa saya itu
ada yang salah dalam diri saya kan. Iya, justru berpikir sendiri. Saya gitu. berpikir sendiri. Terus saya sama keluarga tuh berhenti melangkah dulu. Saya bicarakan, Bu, apakah kita itu mau ziarah ini ada yang salah sebelum kita berangkat dari rumah kan gitu. Iya, berpikir begitu ya Mas ya. Apakah ada yang salah selama kita perjalanan? Apa ada yang aneh buat? Dia bilang begini aja Mas. Gimana? Nggak ada. Kita selama perjalanan cuman kita mungkin ada hambatan, entah mungkin ada sesuatu yang kita tidak inginkan. Iya. Terus? Tapi saya berpikirnya gini Mas Andi, saya mendengar cerita-cerita seperti itu, saya berpikir kan diri saya sendiri. Iya. Apakah saya nanti kalau tidak ada Sudah meninggal kan gitu, mengalami hal seperti itu kan gitu. Saya lanjutkan lagi untuk menyapai makam sampai di yang makam saya yang tuju. dituju ya. Di situ saya duduk, kita mulai awalan mau berdoa, berkumpul dulu kan, kita mau awalan berdoa, kita sama keluarga. Sebelumnya kita assalamualaikum sama yang sudah tidak ada kan. Nah, saya sebagai kepala keluarga memimpin doa. Memimpin doa di situ ya Mas. Makam itu kan. Saya tuh baru baca Bismillah terus Al-Fatihah itu. Iya. Mata ini melihat Mas Andi. Oh, berarti pas sampean membaca doa Bismillah baru membaca Al-Fatihah kan? Yang tadinya hanya suara saja, suara-suara gaib ya, suara minta tolong, suara apa, terus setelah membaca Al-Fatihah langsung bisa melihat. Iya, saya tuh kayak mata ini langsung terbalik itu Mas Andi. Mata batin ya, mata batin langsung melihat itu kan. Ini kayak mau mundur Mas Andi. Saya tuh kayak mau lari. Saya mau lari, tapi anak saya yang kecil itu pegang saya. Jangan lari ya. Yang pertama kali dilihat apa itu Mas? Pertama kali dilihat. Yang pertama kali saya lihat itu orang yang ini Mas Andi, yang apa? Disiksa di alam kubur. Orang disiksa di alam kubur. Disiksa di alam kubur. Saya ini udah ini Mas, cuman saya ini, tapi air mata ini keluar sendiri. Iya. Saya merasa takut. Iya, saking takutnya. Saking takutnya saya itu menangis. Apakah nanti dosa-dosa saya yang saya lakukan di dunia ini nanti pembalasannya di sini? Iya. Saya berhenti itu lama Mas. Ada tuh kalau 10 menit lebih saya nggak bicara nggak apa gitu. Itu baru melihat baru gitu melihat kan. ya. Setelah itu yang saya lihat cuma 1-2. Lama kelamaan saya berdoa lagi, ya Allah, kenapa saya melihat seperti ini? Kenapa saya ditunjukkan hal-hal yang belum pernah saya lihat? Saya nggak kuat ya Allah, gitu. Saya bilang gitu. Oh, sampean berarti melihat itu nggak kuat? Nggak kuat saya. Itu nyun sewu yang sampean lihat itu bagaimana itu Mas? Kayak apa, seperti di film-film atau seperti yang digambarkan di, ya kalau kita nyun sewu, kalau kita mohon maaf orang Islam ya, kita kan ada ya Mas ya, seperti kita seperti ya yang tangannya dipotong lah, kakinya dipotong atau disiksa bagaimana, itu yang sampean benar-benar lihat itu Mas? Kalau yang saya benar-benar lihat itu baru yang nampak itu mungkin nggak ada nyampe 10 kan Mas. Iya. Untuk penyiksaannya itu macam orang dicambuk. Mungkin kayak orang di apa namanya, direbus dan dikasih air panas. Jadi kulitnya itu melepuh lah, dari wajah sampai kaki itu melepuh. Dia tuh berteriak minta tolong, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini, ampunlah segala dosa-dosaku yang ada di dunia. Pokoknya minta tolong. Dia minta ampun, minta tolong sama orang-orang yang masih hidup. Dia minta tolong, kirimkanlah doa. Ya, ini sedikit. Itu posisi orang yang disiksa itu kan ada yang ziarah itu tadi. Apakah mereka itu melihat kita atau enggak itu?
Iya. Apakah mereka itu melihat kita atau enggak itu? Apakah mereka itu melihat kita atau enggak? Atau dia memang disiksa sudah nggak bisa apa-apa, dia hanya minta ampun itu aja? Wah, itu kan kita kebuka mata batinnya Mas Andi. Orang yang disiksa itu berkomunikasi sama saya. Oh, berkomunikasi. Berkomunikasi. Heeh. Berkomunikasi, dia bilang gitu. Apa namanya? Dia minta tolong kirimkan doa. Oh, iya. Jadi, Semoga beban dia di alam kubur itu agak ringan. iya, jadi benar ya, kalau orang di alam kubur itu setiap ada ziarah itu sebenarnya dia senang. Dia senang Mas Andi. Senang. Secara itu dia meringankan beban orang yang buat orang yang sudah tidak ada. Terus setelah bilang gitu gimana Mas? Setelah dia bilang gitu, saya mendoakan sama istri saya, sama anak. Dia merasa bebannya di alam kubur itu udah agak ringan Mas Andi. Tapi mungkin untuk kedepannya setelah kita pulang dari situ kan kita nggak tahu. Iya. Kita itu datang tapi nggak fokus sama yang di depan kita Mas. Iya. Kita nggak fokus. Kita itu malah fokusnya itu sama ini yang di samping-samping kita itu. Iya, di sampingnya banyak juga ya. Banyak. Setelah kita mendoakan, ternyata tuh yang banyak tuh lebih yang keluar tuh lebih banyak. Yang keluar apanya itu Mas? Maksudnya yang dari Yang alam minta yang tolong. minta gitu. tolong itu lebih banyak. Oh. Jadi saya itu kebingungan. Ya Allah. Padahal saya itu mau mendoakan orang yang saya tuju dulu gitu. Begitu ya. Berarti jadi gini pemirsa. Ternyata ini menurut Mas Puji ini, kalau mendoakan orang yang meninggal, tidak hanya yang didoakan ya Mas ya, yang minta ya. Ternyata semuanya meminta. Jadi doa. Jadi ini mungkin pelajaran buat kita semua nanti, atau kalau kita memang ziarah di alam kubur, kita tidak hanya mendoakan orang yang kita dekat atau kita tuju saja. Kalau bisa mendoakan semuanya. Semoga diberi pengampunan. Jadi itu samping-sampingnya itu seperti bangkit minta tolong juga. Seperti bangkit, dia muncul itu kan. Dia berdiri di atas makamnya masing-masing. Oh gitu. Itu posisinya seperti orang biasa atau posisi terluka atau posisi ya seperti orang biasa Mas, cuman seperti orang biasa. Sekujur tubuhnya itu penuh siksaan. Mungkin untuk orang yang di dunia itu melakukan hal mungkin yang di dunia yang itu ya lebih berdosa atau melakukan hal yang tidak baik. Iya. Itu siksaannya tuh ngeri saya lihatnya itu Mas. Jadi terus setelah terus berdoa, setelah saya terus berdoa itu, mereka itu merasakan kenyamanan, merasakan keringanan siksaan. Iya. Ya, saya juga berdoa sama yang saya tuju juga. Dia pun merasakan lebih baik. Iya, lebih nyaman. Dia senang kalau orang yang udah tidak ada itu saya doakan kita doakan bareng-bareng itu dia senang. Ya, seperti yang diajaran orang-orang tua, memang kalau kita ziarah ke makam mendoakan pasti arwah itu lebih tenang. Lebih senang gitu. Makanya rezeki juga bisa berbalik ke kita karena si arwah kembali mungkin mendoakan kita kembali ya, supaya kita datang kembali gitu. Ya, dia pun berterima kasih. Iya. Tapi yang anehnya itu begini Mas. Kenapa orang yang ziarah itu yang di samping-samping saya itu nggak ada respect, maksudnya entah mereka tahu apa enggak kan saya tidak tahu, atau mungkin saya sama anak dan keluarga itu yang tahu. Jadi ya mungkin karena mereka kan juga mungkin biasa ya Mas ya, mata batin, dan tidak semua orang ya bisa melihat, mendengar itu memang tidak semua orang. Mungkin pas pada saat itu sampean memang diberi ya kelebihannya pas keluar itu, pas bisa mendengar, bisa melihat, bisa itu. Ya itu untuk mungkin ada ibaratkan
hidayah dari yang Iya, kuasa kan iya. buat keluarga saya dan anak saya. Iya, hikmah juga gitu. Mungkin untuk pembelajaran buat Iya. kita kan, supaya kita tuh untuk kedepannya berbuat baik lah Mas Andi. Iya. Nah, itu saya langsung melangkah keluar. Soalnya saya itu udah nggak ini, mental ini udah modern Mas Andi. Udah jadi mau ini. selama di dalam itu udah benar-benar Melihat melihat semua itu, semuanya itu hancur ya Mas. Nah, setelah ini Perasaan ini, ya. wah, keringat ini udah keluar semua. Ya. Hmm. Saya melangkah keluar. Saya keluar sampai makam itu Mas Andi. Iya. Sambil di makam. Saya tengok belakang. Astagfirullahaladzim ya. Ternyata siksaan itu dilanjutkan kembali. Jadi gini pemirsa, setelah orang ziarah masuk didoakan, mereka ada sedikit nyaman. Iya. Tapi setelah peziarah itu pulang itu itu semacam siksaan kembali dilanjutkan bagi kembali, orang-orang yang di dunia itu melakukan kesalahan. Untuk mungkin yang doanya apa, dosanya mungkin udah agak ringan, apa siksaannya itu udah lama, itu udah hilang Mas Andi. Hilang. Tapi yang mungkin dosanya itu masih banyak. Mantap. Apa tuh siksanya tuh enggak dilanjut lagi Mas Andi. Siksanya itu mulai jeritan-jeritan lagi. Jeritan lagi. Saya lihat dari apa namanya, dari luar makam itu ya. Yang tadinya saya doakan itu mungkin untuk memberhentikan sejenak siksakan. Oh iya. Jadi doa-doa kita itu hanya sementara. Apa namanya, memberhentikan sejenak. Ada waktu untuk istirahat lah, apa buat dia Mas Andi. Tapi setelah kita apa namanya, lihat dari luar makam itu ternyata dilanjutkan kembali. Saya nggak tega melihatnya kan. Iya. Terus saya udahlah, kita pulang aja. Itu mungkin untuk pembelajaran kita. Iya. Supaya kita tuh mawas diri sama maksudnya sambil kita tuh bercermin tentang kehidupan kita selama agar di dunia ini semua apa, maksudnya biar kita tuh tidak melakukan hal-hal yang buruk. Iya. Kita pulang itu sambil gemetar, tangan gemetar gini. Ya, berpikir gini, orang tuh nggak fokus. Kita pikirnya cuman diri kita sendiri. Iya, betul. Apakah nanti kalau kita nggak ada itu, yang kita alami sama-sama seperti orang yang kita lihat di alam kubur itu? Iya, pastilah kemungkinan seperti itu, dan itu tertulis lah di dalam kitab suci kita. Di kitab suci, entah mungkin kalau dalam agama saya itu tidak tahu lah, kurang paham. Tapi kalau untuk melihat apa namanya, mungkin melihat itu saya ada ini hidayah dari yang kuasa. Iya. Tapi saya tuh tidak apa namanya, kalau soal ilmu soal apa saya memang tuh nggak kurang Mas. Cuman saya diberi kelebihan untuk melihat. Iya. Melihat hal yang orang lain mungkin tidak bisa lihat. Jadi memang ini pemirsa, kesimpulannya itu Mas Puji ini ziarah, setiap mau berangkat ziarah saja kita sudah ada halangan. Di jalan pun ada halangan. Mungkin karena hidayah itu yang akan diberikan kepada Allah ya, lewat Mas Puji. Apakah saya itu mungkin tahan untuk melihatnya itu Mbak Andi gitu. Betul. Setelah sampai di alam kubur ternyata bisa mendengar, tiba-tiba mendengar jeritan orang disiksa semuanya, bahkan di sekeliling semua ya Mas. Begitu sampai di tempat yang dituju, banyak siksaan ternyata di dalam alam kubur, dan Mas Puji ini bisa melihat, bisa mendengar, dan bahkan bisa mengetahui semuanya. Mungkin ini pemirsa, jadi setiap orang ziarah itu memberikan doa, ya orang-orang itu merasa nyaman, merasa senang. Tapi begitu kita selesai mendoakan, itu siksa di kubur itu ternyata kembali. Ini menurut pengalaman yang benar nyata ya Mas pengalaman Puji. yang saya lihat gitu. Jadi ya
Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, Mas semua. Puji. Selama kita hidup di dunia, memang kita harus selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Selalu berbuat baik, semuanya dari segi apapun kita harus berbuat baik, karena nanti kita sendiri yang akan menuai di alam yang akan datang. Mungkin gitu Mas Puji ya. Mungkin itu cerita fenomena yang benar-benar nyata dan Mas Puji alami. Begitu pemirsa. Terima kasih untuk sahabat Misteri Asumsi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita dari Misteri Asumsi terbaru. Untuk membangun channel ini, sahabat bisa mengirimkan cerita atau kisah nyata ke alamat berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.